Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari kitab Risalatul Jami'ah dari pembahasan rukun Islam. Sudah kita bahas rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah dibahas. Yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat, dan itu sudah kita bahas. Yang ketiga daripada rukun Islam yaitu ita'uz zakah. Ita itu mengambil dari bahasa Arab ata yu'ti itaan. Kalau ata ya'ti datang, tapi kalau ata yu'ti mendatangkan, memberikan, membayarkan. Az-zakah, zakat. Zakat itu adalah dalam segi bahasa diartikan an-nama wa tadhhir, bersih dan mensucikan. Bersih dan mensucikan itu dalam arti bahasa. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran jiwa. Dalam syariah arti zakat itu adalah ismun lima yukhraju an malin au badanin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan. Ya, kalau harta berarti namanya zakat mal. Kalau badan namanya zakat fitrah. Yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan, sesuatu yang dikeluarkan dari mal, dari harta ataupun badan dengan cara tertentu. Apa caranya? Diberikan kepada al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau nggak diberikan kepada mustahiqin atau salah sasaran, nggak tepat, dia kepinginnya mustahiqin tapi nggak tahu, diberikan kepada orang yang bukan dari mustahiqin yang berhak menerima zakat, maka harta tersebut, fitrah tersebut tidak dinamakan dengan zakat. Kapan dikatakan zakat? Kalau diberikan kepada mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian cara-caranya sesuai sudah dibahas di bab zakat. Nanti akan dibahas di bab zakat sendiri. Tapi di kitab ini tidak dibahas secara mendetail, hanya secara cuplikan. Syaratnya daripada zakat mal ataupun zakat fitrah itu namanya cara, waktu pengeluarannya itu juga namanya cara. Jadi harta yang dikeluarkan sesuai syaratnya, sesuai waktunya, sesuai dengan kadarnya, diberikan kepada orang-orang mustahiqin, baru dinamakan dengan zakat biniyatin makhsusah, dan diiringi dengan niat yang telah ditentukan. Ada niatnya sendiri-sendiri. Niat zakat mal bagaimana, niat zakat fitrah bagaimana, baru dinamakan dengan zakat. Kalau nggak diberikan kepada mustahiqin, maka tidak dinamakan dengan zakat. Siapa mustahiquz zakah? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu 8 kelompok, 8 golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala penerima zakat. Namun tidak semua daerah ada lengkap 8. Tapi alhasil di dalam mazhab Imam Syafi'i 8 golongan ini disepakati bahwa mereka berhak menerima zakat, adapun di setiap daerah tidak menentu. Nah, itu yang dinamakan zakat. Nah, sekarang kalau ada orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, dalam hadis disebutkan atau perkataan ulama, orang yang nggak mau mengeluarkan zakat fayaji umaluhu yaumal qiyamah tauqan fi unuqih, akan datang hartanya di hari kiamat nanti menjadi tauqan. Tauq itu seperti yang diletakkan di lehernya anjing, ya, kalung. Fi unuqih, diletakkan di leher. Ada yang mengatakan bukan seperti melingkar, tapi beban yang ada di leher. Itu lau anna dzalika tauq, kalau misalkan kalung itu wudi'a fid dunya, diletakkan di dunia, kan terbuat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditaruh di dunia, benda itu yang diletakkan di leher manusia yang nggak mau mengeluarkan zakat, hartanya tadi berupa api yang diletakkan di lehernya, kalau ditaruh di dunia, lahtaraqat minhu, bumi ini akan terbakar habis. Wa taqatta'at jibaluha, gunung yang terlihat kuat kokoh itu hancur lebur. Wa yabisat biharuha, laut yang begitu dalam, samudra yang begitu luas langsung kering. Bayangkan, itu satu. Bagaimana kalau ada 10 orang yang nggak mau mengeluarkan zakat? Sebaliknya, orang yang mau mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan caranya, maka harta tersebut akan menjadi kalung yang terbuat dari cahaya. Kalau tadi terbuat dari api, kalau sekarang orang yang mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak terbentuk dari cahaya, diletakkan di lehernya bagian depan. Kalau tadi diletakkan bagian belakang, kalau ini ditaruh bagian depan, yang cahayanya itu memancar sampai orang-orang yang beriman itu terlihat. Semuanya melihatnya. Orang-orang beriman melihat daripada cahaya tersebut di hari kiamat. Sehingga orang yang mengeluarkan zakatnya itu, walaupun diceritakan matahari sejengkal, itu bukan terus padang di sana. Bagi yang ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, terang. Tapi bagi pelaku maksiat gelap. Itu bisa melihat dengan cahaya tersebut yang terpancar dari lehernya, dari kalungnya tadi, sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang yang sekarang, gambaran orang-orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, nanti di hari kiamat kita mau mengeluarkan zakat bingung, nggak ada yang nambah nih. Karena itu mumpung masih ada orang-orang yang berhak, cepat keluarkan zakatnya, cepat berikan kepada orang-orang yang mustahikin. Nah, baru di situ kita terselamatkan. Dan ini pondasi Islam yang ketiga. Yang keempat, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Shaum itu dalam bahasa al-imsak. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau setelah melahirkan Nabi Isa, kan kejadian yang sangat singkat, hamil ke lahir itu nggak lama lah. Setelah melahirkan lah bingung, nikah enggak, tapi bukan perempuan pelacur, hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok bawa anak.
bingung. Allah memerintahkan, wa quli, katakan wahai Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya nazar untuk berpuasa. Apa bentuk puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak berbicara kepada manusia di hari ini. Perintahnya puasa. Puasanya apa? Enggak ngomong. Lah di situ para ulama mentafsirkan maknanya saum itu dengan imsak, menahan diri, menahan untuk tidak berbicara. Alhasil itu bentuk puasa secara bahasa. Adapun secara syariah, imsakun maksus ala wajhin maksus biniyatin maksusoh, menahan diri yang telah ditentukan, menahan diri dari hal-hal yang membuat batal seperti makan, minum, hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, dan seterusnya. Ala wajhin maksus, dengan cara yang telah ditentukan, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sodik hingga terbenam matahari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Puasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkannya itu dari terbitnya fajar sodik, bukan dari azan subuh. Orang kadang salah artian, durung azan. Kita harus tahu azan itu sudah masuk waktu. Azan sudah masuk waktu. Karena itu menahan diri dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Bukoy gak ngenteni azan, pokoknya sudah terbenam boleh kita makan. Buka dan sahur itu bukan menunggu azan. Berhentinya sahur bukan menunggu azan, memulai berbuka bukan menunggu azan, tapi dengan terbitnya fajar sodik dan terbenamnya matahari. Ramadan itu adalah bulan ke-9 dalam hitungan Hijriah. Orang yang menjalankan puasa dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari, disebutkan bahwa bulan Ramadan sering kita dengar awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgon minan nar. Sering juga kita dengarkan bahwa pertama malam Ramadan itu dibuka pintu langit. Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran, atau abwabun nar wasul silati syayatin. Tapi yang menarik, di antara hikmah kenapa bulan Ramadan itu dianjurkan kita berpuasa selama 30 hari, kalau memang pas 30, terkadang 29. Alhasil kenapa kok di bulan Ramadan kita diajarkan untuk berpuasa? Sebabnya bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu makanannya masih ada di jasadnya selama 30 hari. Masih ada di jasadnya selama 30 hari. Lah, ketika sudah bersih, bertobat kepada Allah, diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keturunannya diwajibkan puasa 30 hari. Ini yang ketiga. Yang keempat dari rukun Islam. Insya Allah akan kita lanjutkan rukun Islam yang kelima di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang mensyiarkan agama Islam, yang memperkokoh agama Islam, sehingga kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara balai tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.